Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi hari ini kita akan coba ulang lagi perkuliahan kita sebelumnya terkait tentang penulisan skripsi ya. Jadi mahasiswa tolong silent, eh, tolong di silentkan agar tidak masuk suara-suara lain selain dari perkuliahan kita pada hari ini. Nah, semoga mahasiswa sekalian dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan waktu kita tidak akan terlalu lama untuk video conference-nya. Yang penting mahasiswa sama-sama bisa memberikan kesempatannya untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Diperkirakan kita tidak akan sampai 40 menit untuk kuliah hari ini. Nah, jadi mahasiswa sekalian, hari ini kita coba mengulang kembali dan sekaligus akan mencoba membuka bagaimana persiapan kita dalam menulis skripsi. Nah, sebelumnya saya ingin tanya ke mahasiswa, apakah file yang sebelumnya sudah saya kirim sudah dibuka, sudah dibaca? File PDF-nya sudah dibaca? Belum sempat. Halo? File ini sudah dibaca belum? Belum sempat ya? Nah, sudah ada sebagian sudah membaca, ada sebagian yang belum sempat membaca. Hari ini kita coba sedikit berdiskusi terkait tentang penyusunan skripsi. Nah, ini sebelumnya sudah saya bahas, namun masih belum detail ya terkait tentang prosedur kelulusan jalur skripsi, di mana mahasiswa sekarang sudah posisi di semester 6 ya, semester 6 berarti tidak terasa 2001 harusnya sudah menyelesaikan perkuliahan di jurusan teknik industri. Nah, mahasiswa sekalian, perlu kita sama-sama ketahui bahwasanya berlaku aturan di kampus kita untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan perkuliahan dalam kategori lulus harus menempuh jalur ataupun prosedur dengan jalur skripsi, di mana mahasiswa harus mempersiapkan diri dan menuntaskan skripsinya dengan beberapa prosedur-prosedurnya. Nah, dalam hal ini saya coba ambil satu prosedur, yaitu prosedur kelulusan jalur skripsi. Nah, sebagai informasi bagi mahasiswa semua, bahwasanya di beberapa perguruan tinggi lainnya ada yang tanpa melalui proses jalur skripsi dan dia bisa menjadi S1. Namun untuk di kampus kita itu mewajibkan harus dengan jalur skripsi. Nah, ini sudah coba kita bahas sebelumnya, yaitu bagaimana caranya untuk mengajukan judul kepada pihak-pihak yang terkait tentang skripsi di kampus kita. Nah, yang pertama adalah mengajukan judul, di mana judul ini didapatkan dari fenomena-fenomena yang sudah saudara-saudara tulis sebelumnya di PDF. Kemudian dari fenomena tersebut, tentu saudara akan menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang disebut dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedurnya atau mungkin yang masih terjadi ketimpangan, di mana saudara-saudara itu mencari apa sebenarnya permasalahan dari fenomena-fenomena atau gejala-gejala terkait tentang teknik industri yang terjadi di masyarakat secara umumnya. Kemudian setelah saudara mendapatkan fenomena tersebut, saudara akan menentukan apa sebenarnya pokok permasalahan yang mendasar dari terjadinya fenomena-fenomena tersebut. Nah, setelah saudara mendapatkan apa permasalahannya, saudara baru bisa merumuskan apa topik dari yang akan saudara kaji. Nah, setelah dapat topiknya, baru saudara tentukan apa judulnya. Jadi dalam hal ini bukan mencari judul sebenarnya, tapi mencari apa saja fenomena-fenomena atau gejala-gejala terkait tentang teknik industri yang terjadi di masyarakat. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita sadari dan bukan, oh mahasiswa kenapa belum selesai skripsinya? Saya baru sibuk Pak mencari judul. Nah, itu salah. Jadi bukan mencari judul, yang tepatnya bukan mencari judul, tetapi bagaimana kita menentukan apa fenomena atau gejala-gejala yang terjadi di teknik industri, di mana dari fenomena tersebut kita harus tentukan apa masalah yang terjadi sehingga fenomena tersebut muncul. Nah, dari masalah tersebut baru kita angkat menjadi topiknya. Topiknya. Nah,
Saya berikan contoh sebelumnya itu tentang pengalengan ikan begitu. Nah, fenomena atau gejala-gejala yang terjadi di masyarakat bahwasanya ikan kita pada saat kita jual di pasar-pasar mungkin hanya sampai bertahan 1 hari 2 hari saja, kalau tidak ada didinginkan atau di freezer atau ditambahkan dengan zat-zat tertentu, ikan tidak akan bisa bertahan lama. Itu gejala-gejala atau fenomena yang terjadi. Sehingga ketika ikan tidak bertahan lama, tentu harga produksi juga akan terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Nah, akhirnya nanti masyarakat tentu ada pihak-pihak yang akan menjadi apa namanya, yang terkendala dalam hal ini dalam proses penjualannya. Apakah itu penjual atau mungkin pembeli yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Butuh ikan katakanlah untuk 3 hari, sementara ikan dalam 1 hari 2 hari sudah busuk. Nah begitu contohnya. Itu gejala-gejala yang terjadi di masyarakat kita. Nah, sebagai fenomenanya seperti itu, nah masalahnya apa? Masalahnya adalah ikan ini tidak awet begitu. Nah, itu masalahnya. Kenapa tidak awet? Ya karena ikan ini adalah produk biota atau makhluk hidup yang memang akan busuk begitu. Nah, dalam hal ini kita akan tentukan topiknya. Apa topiknya? Topiknya mungkin tentang pengalengan ikan atau mungkin tentang bagaimana kita memaksimalkan ketahanan ikan begitu. Nah, dari topik tersebut kita akan mendapatkan judul. Nah, katakanlah judulnya adalah proses pengalengan industri pengalengan ikan di katakanlah di kecamatan Kampa, mungkin di perusahaan apa begitu kan. Nah, itu mungkin salah satu judulnya. Nah, nanti judul tersebut akan saudara ajukan dan diserahkan kepada komisi penyelesaian studi, mungkin dalam hal ini adalah jurusan teknik industri, di mana nanti dalam hal ini akan dari komisi penyelesaian studi akan memberikan 2 orang pembimbing kepada mahasiswa sekalian. Yang pertama dari segi materinya, mungkin dalam hal ini mungkin diberikan 1 orang dosen yang memang memahami tentang katakanlah tentang pengalengan ikan. Nah, mungkin tentang yang berhubungan dengan pengalengan ikan. Kemudian metodologinya mungkin saudara akan diberikan 1 orang dosen yang berhubungan dengan metodologinya, bagaimana cara dalam menyelesaikan penelitian tersebut. Nah, itu dari awal sudah kita coba diskusikan. Kemudian mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing dalam menyusun proposal, jadi tidak dibiarkan sendiri. Nah, di mana setelah dilaksanakan pembimbingan, baik itu pembimbingan secara materi maupun secara metodologi, saudara akan melaksanakan seminar proposal yang dihadiri nanti oleh jurusan, pembimbing, dan mahasiswa itu sendiri. Nah, setelah itu nanti apabila nanti di proposal tersebut dinyatakan layak untuk dijadikan penelitian, maka boleh untuk melanjutkan ke proses penyusunan skripsinya. Jadi tidak akan terlalu ribet sebenarnya kalau kita ikuti proses seperti itu. Nah, setelah laksanakan penelitian tersebut harus sesuai dengan metodologi yang akan kita laksanakan yang tertuang di dalam proposal skripsi kita. Jangan nanti di proposal skripsi kita buat metodologinya adalah X begitu, sementara pada saat kita melaksanakan penelitian kita buat metodologinya Y, itu tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Tetap kita konsisten kalau metodologinya katakanlah nanti dengan survei atau wawancara atau mungkin dengan observasi lapangan, kita harus laksanakan seperti itu nanti nyatanya di penyusunan skripsi. Nah, setelah data-data ini sudah terkumpul pada saat kita penelitian, saudara-saudara akan harus banyak-banyak mendapatkan referensi-referensi, atau setelah kita dapatkan referensi, kita tulis dulu. Setelah ditulis nanti boleh dikonsultasikan atau diasistensikan kepada dosennya. Setelah nanti dilaksanakan beberapa kali asistensi dan dinyatakan sudah layak untuk diseminarkan, makanya nanti akan dilaksanakan seminar hasil atau seminar komprehensif. Nah, dari seminar hasil tersebut nanti akan kita kita pertahankan begitu dari hasil penelitian kita. Makanya pada saat kita melaksanakan penelitian, yang terpenting adalah bagaimana kita menguasai apa yang kita tulis. Jadi jangan sampai kita yang kita tulis tersebut kita tidak menguasainya. Nah, ini ketahuan kalau mahasiswa pada saat menulis itu dibuat sendirikah atau mungkin orang lain yang membuatnya, atau mungkin menyadurkah atau mengcopy paste dari punya orang kan. Nah, ketahuan nanti di seminar hasil tersebut. Nah, secara keseluruhan pada saat saudara-saudara telah mengikuti
petunjuk-petunjuk pada saat saya berikan tugas untuk membuat video di YouTube, dalam hal ini belajar tentang memberikan argumentasi, mempresentasikan dari PDF yang saudara sudah buat. Nah, itu secara keseluruhan ini sudah sangat bagus ya untuk dijadikan modal dasar, dan nanti kita akan benahi sedikit demi sedikit bagaimana menampilkan seminar yang bagus, yang sopan, yang disukai, atau mungkin yang dirasakan sesuai dengan standar akademis begitu. Nah, nanti ada ujian skripsinya, ujian skripsi bersifat formatif ya, kemudian ada perbaikan bila mana dirasa perlu, ada hal-hal yang perlu untuk disempurnakan, baik itu tentang penyajiannya, mungkin dari data-datanya. Seterusnya nanti ada penilaian sumatif. Nah, ini penelitian akumulasi dari seluruh stakeholder yang terkait tentang penulisan kita ini. Jadi nanti diberikan penilaian. Seterusnya adalah pengumuman yudisium oleh fakultas. Nah, dalam hal ini yudisium ini adalah sebagai bukti bahwasanya proses yudisium adalah proses ini dinyatakannya mahasiswa itu dikatakan seorang sudah menyelesaikan perkuliahannya dengan menuntaskan SKS-nya dan layak untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Nah, ini dalam prosedur kelulusan yang harus dari awal kita sadari bahwasanya perjuangan ini sebenarnya sudah di titik terakhir sebenarnya saudara-saudara. Di semester 6 sudah di titik terakhir, di mana di semester 7 dan semester 8 saudara memang harus berjibaku dengan hal-hal yang berhubungan dengan penulisan baik itu proposal maupun skripsi. Nah, ini saya sampaikan ada contoh format penulisan. Nah, di mana saudara adalah angkatan pertama atau mahasiswa pertama di jurusan Teknik Industri di Universitas Pahlawan, di mana saudara adalah angkatan pertama yang memang diharapkan memberikan contoh, memberikan standar yang baik untuk kelanjutan dari perkuliahan di bawah saudara-saudara sekalian. Di mana memang kita sadari kita masih menunggu, atau mungkin saya belum dapatkan format penulisan yang standar sesuai dengan yang ditetapkan oleh kampus yang berhubungan dengan penulisan skripsi atau karya ilmiah di jurusan kita. Nah, saya berikan contoh yaitu di Universitas Negeri Jakarta, di mana format penulisannya secara umum, secara nasional mungkin tidak akan terlalu banyak perbedaan, di mana format penulisan secara umumnya dia pertama ada jumlah halaman ya, di mana program sarjana atau strata itu minimal 30 halaman ya, jadi minimal 30 halaman untuk skripsinya. Nah, kemudian 50 halaman untuk skripsinya, 30 halaman untuk makalah ilmiah. Nah, kemudian buku sumber. Jadi nanti saudara tidak akan relevan bila saudara tidak memiliki buku sumber yang minimal tiga teori ya, atau variabel didukung minimal oleh 3 teori ya, di mana tidak mungkin saudara tidak memiliki buku ataupun hal-hal yang berhubungan dengan yang saudara teliti. Contohnya tadi adalah tentang pengalengan ikan, tentu saudara harus memiliki referensi buku yang berhubungan dengan pengalengan ikan. Kemudian kertasnya yaitu dengan kertas ukuran HVS 80 gram, ya, ukuran kuarto, di mana nanti saudara mengetiknya itu dengan huruf Arial ukuran 12, 2 spasi rata kiri kanan dan seterusnya. Ini adalah bacaan ya. Bisa saudara nanti baca dan nanti saudara bisa ketik di saudara di masing-masing tugas saudara ke depan. Nah, itu kulit muka, penjilitan, terus ada gaya penulisannya seperti apa, ada tabel bagian grafiknya, kemudian saudara juga nanti tidak potret ya, harus potret. Potret itu maksudnya tegak ya, kertas yang atau penulisan pengetikannya adalah dengan tegak, potret yang disertakan dengan sebagai ilustrasi dalam skripsi harus merupakan yang sesungguhnya dan bukan merupakan fotokopi gitu. Kemudian ada angka menggunakan pembulatan 2 angka. Terus ada kutipan-kutipan, ya, kutipan ditulis sendiri, kutipan tidak langsung dan kutipan langsung dalam bahasa asing juga diperkenankan. Kemudian penggunaan bahasanya tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa non-formal, artinya dengan bahasa atau kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang tegas, yang jelas, yang tepat sesuai dengan kaidah-kaidah berbahasa Indonesia. Nah, kemudian nanti di dalam daftar pustaka adalah daftar hal-hal yang saudara-saudara ambil di dalam penjelasan dari bab ke bab, yaitu dalam penulisan tersebut. Tentunya saudara membutuhkan referensi, di mana referensi tersebut harus saudara tulis di daftar pustaka. Jadi jangan nanti sampai di daftar pustakanya ada bukunya atau ada pengarangnya, sementara
di dalam penulisannya tidak ada dituliskan itu. Jadi tidak mungkin nanti saudara-saudara mencantumkan buku tertentu sementara di dalam babnya tidak ada penjelasan dari buku tersebut. Nah, yang tepatnya adalah di dalam penjelasan dari bab ke bab. Mungkin saudara mengambil atau mengutip dari berbagai buku. Nah, buku yang saudara kutip tersebut harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Jadi jangan sampai ada daftar pustaka yang ilegal begitu. Nah, kemudian nanti susunan tubuh skripsi ada halaman sampul, cover, nanti boleh saudara lihat ya contohnya seperti ini, ada aturannya, kemudian diketik dengan menggunakan ukuran hurufnya, kemudian dan seterusnya saudara bisa pedomani ini dulu. Kemudian ada halaman judul, seterusnya ada halaman abstrak, ya. Abstrak ini adalah tulisan singkat. Nah, tulisan singkat, kemudian halaman persetujuan pembimbing, halaman panitia ujian skripsi, kemudian ada surat pernyataan keaslian skripsi, halaman moto. Nah, bila ada beberapa perguruan tinggi, halaman moto persembahan ini sudah tidak diperbolehkan. Nah, namun di kampus kita masih menunggu apakah masih diperbolehkan untuk halaman moto atau persembahan atau tidak. Nah, kemudian ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Nah, ini bagian yang awal gitu. Bagian yang keduanya dari bab 1 sampai bab 5, ini adalah skripsi kalau kita sudah menulis skripsi. Kemudian daftar pustaka. Nah, kemudian di bab 3 ada lampiran. Nah, lampiran tersebut adalah hal-hal yang ditulis yang tidak tercover di dalam penjelasan babnya, kemudian dilampirkan di dalam bagian lampirannya. Kemudian ada notasi ilmiah juga perlu diperhatikan, tanda catatan kaki juga diperhatikan. Nah, ini contoh kita kutip harus dituliskan sumbernya, jadi jangan sampai tidak mencantumkan sumber. Nah, ini juga contoh catatan kaki, nama pengarang disesuaikan dengan contoh yang sudah kita sampaikan ini. Nah, ini contoh daftar pustaka, yang jangan sampai nanti salah dalam menulis daftar pustaka. Nah, ini materi singkat pada pagi hari ini kepada mahasiswa. Mungkin ini masih tahap awal ya dalam kita mendiskusikan hal yang berhubungan dengan penulisan. Nah, dalam hal ini saya memohon kepada mahasiswa untuk kembali membaca PDF yang sudah saya bagikan. Kemudian saudara nanti diharapkan untuk memberikan pertanyaan minimal 3 pertanyaan, nanti boleh dikirim di grup WA, nanti kita diskusikan di grup WA. Nah, seterusnya nanti saya berharap saudara sudah mulai mencoba menulis. Nah, sebagai informasi awal, saudara, pada saat kita nanti ujian tengah semester, saya berikan kisi-kisinya. Ya, kisi-kisinya adalah menulis proposal skripsi. Nah, itu kisi-kisi awal. Nanti boleh saudara-saudara persiapkan dari sekarang. Nah, sampai sejauh ini ada yang perlu dipertanyakan mahasiswa sekalian? Barangkali Reski ada yang dipertanyakan? Reski? Sampai saat ini ada. Iya, nanti kalau ada yang dipertanyakan boleh di grup WA, boleh dipertanyakan, nanti kita coba diskusikan ya. Kemudian Arya, ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang ingin didiskusikan? Cukup? Ismail, cukup? Cukup. Terus Yodi, cukup? Oke, Andrian? Sementara? Oke, Kurnia? Nah, boleh nanti saudara contohnya, umpamanya saya ingin membuat penelitian tentang ini, Pak. Kira-kira bagaimana saya memulai, begitu. Jadi yang fokus-fokus saja yang berhubungan dengan proposal. Jadi saudara memang sudah harus diiring dalam menyusun proposal, karena saudara sudah di semester 6. Nah, saudara boleh mempertanyakan hal-hal yang berhubungan dengan persiapan menulis gitu. Nah, kalaupun nanti ada yang di luar dari itu boleh, silakan. Namun kita fokusnya ini yang pertanyaan-pertanyaan yang membangun, yang nanti betul-betul bermanfaat dalam hal saudara menulis skripsi. Boleh nanti, yang lain pun boleh. Yang penting nanti jangan sampai saudara tidak ada komunikasi sedikit pun ya. Artinya saudara diamkan saja, mungkin saudara belum paham, nah saudara diamkan saja, itu tidak boleh. Ya, artinya boleh nanti saudara baca dulu PDF-nya, kemudian nanti coba dulu tulis proposalnya disesuaikan dengan
apa yang saudara minati dulu, walaupun belum tentu itu skripsinya nanti, ya. Begitu kira-kira Kurnia. Oke. Oke. Nah, sementara itu dulu mahasiswa sekalian, terima kasih atas atensinya pada hari ini. Mohon maaf sudah menyita waktunya. Dan ini adalah kuliah kita, di mana kuliah sebelumnya di tanggal 13 Maret kita belum sempat kuliah dan hari ini adalah penggantinya. Mudah-mudahan nanti di grup nanti kita bisa kembangkan nanti hal-hal yang berhubungan dengan diskusi-diskusi berikutnya. Terima kasih mahasiswa sekalian, saya ucapkan selamat beraktivitas, jaga kesehatan, jangan sampai tidak mengulang-ulang perkuliahan kita, jangan sampai nanti file itu hanya disimpan saja nanti di dalam laptopnya kemudian tidak pernah dibaca. Yang paling bagus adalah tolong baca, kemudian catat apa yang perlu untuk dipertanyakan, nanti boleh nanti ditanyakan di grup kita, di grup WA, nanti kita bisa sambil berjalan, nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit, sehingga nanti hal-hal yang perlu untuk didetailkan, kita akan detailkan berikutnya. Oke, terima kasih mahasiswa sekalian, saya ucapkan selamat beraktivitas, jaga kesehatan, mudah-mudahan segera wabah virus ini selesai di negeri kita, dan kita bisa berkuliah seperti biasanya. Ya, demikian. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.